Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul 'azim. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kita menjadi hamba yang menerima Al-Quran, kitab suci yang sangat istimewa dari berbagai segi, sempurna dalam segala hal. Bacaannya, tulisannya terpelihara sejak turun sampai saat ini. Bahkan dari waktu ke waktu kita saksikan bertambahnya para penghafal tanpa mengenal perbedaan usia. Inilah salah satu bukti keistimewaan Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab suci terdahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala memilih untuk Al-Quran itu penerimanya juga hamba yang paling istimewa, yang mendapatkan kedudukan sebagai rahmatan lil alamin. Satu saja yang mendapatkan kedudukan sebagai rahmatan lil alamin. Kalau sebagai uswatun hasanah ada dua orang, Rasulullah SAW dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Disebutkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kemudian laqad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Dua uswatun hasanah dan satu rahmatan lil alamin. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Betapa penting bagi kita untuk berupaya menjiwai turunnya Al-Quran pada bulan yang istimewa ini. Karena kita saat ini sedang menikmati hidup bersama bulan yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Keistimewaan Ramadan karena disebut dalam Al-Quran, Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Dan Al-Quran dengan Ramadan tidak dapat terpisahkan. Kini kita masih berada dalam bulan Ramadan. Dalam ayat tadi disebutkan Al-Quran diturunkan dengan kalimat unzila. Turun dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Qurannya ada unzila, ada nuzila. Kalau unzila memberi gambaran turun keseluruhan, yaitu dari Lauhil Mahfuz ke samai dunia. Sedangkan nuzila turun secara berangsur. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Itu kalimat nazzala itu memberikan gambaran turun secara berangsur. Al-Quran pertama tentunya turun bertahap kepada Rasulullah. Setelahnya turun semuanya. Jibril mengajarkan kepada Rasulullah berkali-kali secara keseluruhan. Bahkan bukan dengan satu cara membaca, tapi beberapa cara membaca yang diistilahkan dalam hadis disebut dengan sab'ati ahruf, 7 huruf. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim dan riwayat Ahmad menyebutkan aqra'ani Jibril ala harfin falam azal astaziluhu hatta intaha ila sab'ati ahruf. Aku diajari Jibril bacaan Al-Quran pertama ala harfin, atas satu huruf. Makna satu huruf sangat luas, bukan hurufnya satu, tetapi sangat luas sekali. Kemudian aku minta tambah, sudah dikasih tambahan, minta lagi tambah, dikasih tambahan, minta lagi, sampailah berakhir hatta intaha ila sab'ati ahruf. Berakhirlah atas 7 huruf. Apakah 7 huruf ada kaitan dengan 7 qiraat? Ada kaitan, tapi bukan 7 qiraat. 7 qiraat bagian dari makna 7 huruf. Apakah 7 qiraat ada hubungan dengan 7 lagu? Enggak, itu enggak ada hubungan. Untuk urusan lagu itu irama, itu seni. Apakah seni ada dari Rasulullah? Ada. Rasulullah SAW menegaskan, ma'adina Allah li syai'in ma'adina linabiyyin hasni sawti ayyataghanna bil Qur'ani yajhar. Hadis riwayat Muslim menyebutkan tidak ada izin kebebasan seperti
diturunkan kepada seorang nabi yang punya suara merdu, bebas memilih irama yang mana sesuai dengan panggilan makna, sesuai dengan dorongan makna, dan Rasulullah membacanya yajharu dengan suara nyari. Jadi membaca Al-Quran dengan menggunakan irama itu merupakan sunnah Rasul. Membaca Al-Quran dengan suara yang lantang, yang nyaring juga merupakan sunnah Rasul. Padahal Al-Quran seperti zikir, tapi tidak semua zikir dengan suara kencang. Selain Al-Quran, yang lain tidak banyak zikir dengan suara keras. Untuk Al-Quran memang Rasulullah menerima dari Jibril dengan cara membaca yang memang diajarkan Jibril sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Al-Quran menyebutkan فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Apabila telah kami bacakan, ikuti sajalah. Jangan nanya kenapa ini harus tebal, kenapa ini harus tipis, kenapa ini harus panjang. Ikuti saja. Begitulah diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Terkait dengan 7 huruf tadi, seperti apa sih 7 huruf? Sangat luas. Di antara makna huruf adalah beberapa macam qiraat yang tersebar sampai saat ini di seluruh dunia, dan di Indonesia pun sudah banyak yang menguasai berbagai qiraat. Tentu Al-Quran diturunkan dengan beberapa cara membaca, bukan sekedar kemudahan membaca, tapi juga kemudahan makna dan praktik mengamalkan isinya. Hanya saja hubungan qiraat dengan makna belum banyak dibahas. InsyaAllah mudah-mudahan ke depan ya Allah berikan kepada kita kenikmatan berinteraksi dengan beberapa cara baca Al-Quran sekaligus maknanya. Antara lain contohnya apa? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, apabila kita mengikuti contoh yang diajarkan Jibril kepada Rasulullah, ada beberapa cara membaca. Mau praktek sekarang kan? Kita praktekkan ya. Ini supaya menikmati nuzul Quran dengan benar-benar gitu. Bagaimana Al-Fatihah diturunkan Jibril kepada Rasul, diajarkan Rasul kepada para sahabat. Diikuti saja, tapi di sini saja diikuti, jangan diulang lagi di rumah. Nanti takut keliru pas di rumah. Saya bacakan, diikuti bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maknya pendek ya. Sekarang kita wasal. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ada komnya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Barusan dengan shad, sirat, sekarang pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Sekarang shadnya disatukan dengan zai.
Ihdinas siratal mustaqim. Membaca zai dengan tebal dan keluar udara ya. Ihdinas siratal, sebab huruf zai jangan keluar udara. Nah sekarang seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim. Paham? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang 'alaihim dibaca 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, ada masing-masing aja ada. Nah, barusan pakai shad dengan alaihimu, sekarang pakai sin dengan alaihimu juga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang alaihimu yang pertama tapi katanya alaihim ya. Dua-duanya mesti alaihim. Kemudian bacaan terakhir shad dengan zai seperti tadi, zirah, lalu alaihim dengan menjadi alaihum. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baru di sini aja udah kacau beliau ya. Paling nggak usah sampai di rumah. Nah itulah Al-Quran diturunkan. Jadi yang akhir zirah alaihim. Sekali lagi ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu dibaca di mana itu? Di beberapa masjid di Timur Tengah banyak yang membaca seperti ini. Kalau umpamanya ingin mendengar imam-imam yang suka membaca Al-Quran dengan beberapa riwayat bacaan, beberapa qiraat bacaan, silakan temui Ustaz YouTube. Udah pernah kenal kan Ustaz YouTube-nya? Nah, di Ustaz YouTube silakan ditulis Syekh Abdul Rashid Ad-Dalail atau Syekh Umar Al-Ghazali, itu sering, atau Syekh Aliyun Al-Bushi, kemudian Syekh Ahmad Al-Atrablusi, itu dengan bias dengan beberapa qiraat. 14 abad yang lalu itu bacaan turun, sampai sekarang masih terpelihara. Ada kitab yang lain sampai punya aturan baca begitu banyak masih terpelihara. Satu saja enggak ada kitab yang lain punya aturan baca, karena bahasanya saja sudah beda-beda.
Tapi Al-Quran bahasanya sama, tulisannya sama, bacaannya begitu banyak, masih tetap terpelihara sejak turun 14 abad yang lalu sampai sekarang. Ini merupakan bukti mukjizat Al-Quran, Allah yang memelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Usaha orang-orang yang membenci Islam, ingin merusak Al-Quran tidak henti-hentinya sejak tahun sampai sekarang, tapi gagal terus. Dan Al-Quran senantiasa membimbing kita untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Ketika ada orang yang berusaha untuk membuat surat yang baru yang bukan dari Al-Quran, akan ketahuan sejak awal. Ada itu yang buat sejak zaman Rasul sudah ada, tapi gagal terus. Sampai sekarang ada yang membuat surat yang baru, namanya surat An-Nurayn, surat Al-Wilayah, janggal bacanya juga. Dan yang membuat itu tidak berani memasukkan di dalam Al-Quran. Walaupun mereka menyebutkan di Al-Quran katanya, tapi tidak berani memasukkannya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Antara Quran dengan Furqan tidak bisa terpisahkan. Terutama bulan Ramadan disebutkan bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam surat yang disebutkan yaumul furqan yaumul taqal jam'an, itu bulan Ramadan juga. Ramadan adalah bulan pertemuan pasukan kafir dan pasukan mukmin berperang, dan Allah buktikan kafir harus kalah dan mukmin harus menang. Itulah pada perang Badar. Bagaimana terkait dengan di Palestina sekarang? Menurut berita di televisi nasional, bahwa orang-orang Palestina dalam keadaan menderita. Judulnya saja dalam televisi, judulnya apa? Air mata Palestina. Betul, memang di antara masyarakat Muslim di Palestina yang beragama Islam tentunya ada yang menangis si anaknya yang terkena cedera atau yang meninggal akibat serangan dari Israel. Tapi kenyataannya tangisan orang-orang Palestina tidak sebanyak tangisan orang Yahudi sekarang. Yang benar, iya, orang Yahudi sekarang semakin lebih menangis daripada orang Palestina. Kenapa? Panjang ceritanya. Ketika saya malam Sabtu menyaksikan malam Ahad menyaksikan televisi, siaran televisi, disebutkan bahwa orang-orang Palestina banyak yang menderita akibat serangan Yahudi, dan ditampilkan anak-anak sudah digendong, ibunya menangisinya. Lalu setelah itu berita menyebutkan Amerika menghimbau agar Hamas segera menghentikan serangannya. Rasanya nggak dapat dipahami. Yang menderita orang Palestina, tapi yang disuruh berhenti serangan dengan Palestina ada yang juga. Berita tersebut membuat saya penasaran. Saya harus melihat bagaimana sebetulnya berita yang memang lebih lengkap, tidak hanya melalui layar televisi. Maka subuh kemarin pas sedang siaran di radio, ada yang bertanya tentang Palestina. Langsung saya buka di internet, ternyata disitu disebutkan kata Ibnu Qassam, yaitu pasukan Izzuddin Qassam, hari Sabtu sore menyampaikan konferensi pers dan juga ngirim surat ke Yahudi. Kalimatnya adalah, inilah kami, inilah kami umumkan kepada kalian, wahai orang-orang Yahudi, dan juga media, mass media internasional, nasional dan internasional. Kami nanti jam 9 malam, disebutnya jam 9 sore, akan meluncurkan roket ke Tel Aviv. Kalimatnya begitu. Ini belum pernah ada perang sebelumnya mengumumkan di mana akan dijatuhkan roket dan jam berapa selain Palestina. Kenapa demikian? Dia mengumumkan ke media, ya, ke mass media,
agar pihak-pihak yang suka menutup-nutup gak sempat lagi menutupinya. Biar para wartawan siap, dan kata Al-Qassam, siapkan kamera-kamera kalian untuk meliput serangan yang akan kami luncurkan nanti jam 9. Berita itu beredar di Tel Aviv. Orang-orang yang sedang berada di hotel pada gelisah bimbang, sehingga mereka ada yang keluar mencari perlindungan tempat yang lain. Ada juga yang sudah mukim untuk sekian hari minta dipindahkan ke hotel yang lain. Begitulah kondisi sangat mencekam. Itu belum jatuh roketnya. Pas sudah jatuh, jelas tidak terhitung rumah-rumah di Tel Aviv sudah hancur. Dihantam dengan 10 roket J-80. Apa itu J? J itu adalah nama Al-Qassam Al-Ja'jari. Jadi nama Al-Qassam julukannya adalah J, sehingga tidak ada yang mengklaim ini roket buatan siapa, sebab buatan lokal yang bisa menjangkau jarak 160 km. Sangat luar biasa. Hasil karya para mujahidin di Palestina. Dan saya lihat di YouTube begitu banyak berlarian tentara-tentara Yahudi, laki-laki perempuan pada nangis melihat roket yang langsung menuju mereka. Dan sudah sekian banyak bangunan-bangunan di Tel Aviv rusak, sekarang hancur. Berita itu tidak diangkat. Yang diangkat cuma berita orang Palestina saja. Sehingga akhirnya kaum muslimin di kita semakin merasa prihatin dan takut, dan menganggap Israel hebat, Yahudi hebat. Padahal Al-Qassam itu menantang, wahai Israel, silahkan siapkan, sediakan oleh kalian anti roket yang kalian miliki, yaitu Iron Dome itu, Al-Qubbatul Hadidiyah. Ternyata nggak ada maknanya, nggak ada artinya. Penangkal roket milik Yahudi nggak ada artinya, tetap saja meluncur dan kena sasaran. Pada nangis orang Israel, dan pada saat yang sama, pas menuju jam 9 malam, orang-orang Palestina pada naik ke atap sambil megang kamera, dan pas diluncurkan, mereka semuanya bertakbir dan bertahlil. Dan lanjutkan dibuat oleh masyarakat dengan menyalakan kembang api, hiburan. Nah, sementara berita kita kan sedihnya saja ada, bahagianya tidak ada. Dan peristiwa ini akan terulang terus sejak dahulu. Sejak tahun 2008, tapi Gaza itu dijadikan sasaran serangan Israel. Hanya pada tahun 2008, Presiden Mesir Hosni Mubarak memihak kepada Hamas, sehingga membuka terowongan untuk digunakan oleh para pembawa bantuan medis dan bantuan makanan ke sana. Demikian pula pada tahun 2009, Hosni Mubarak masih berkuasa mendukung Palestina. 2012 terjadi lagi serangan, Dr. Mursi sebagai presiden jelas dia lebih mendukung lagi. Bahkan dia berpidato, kami harus menyelamatkan dan membela rakyat Palestina. Sekarang Mesir dengan asisinya dia lebih mendukung ke Israel, memihak Yahudi. Pada saat Presiden Mesir memihak Yahudi, Allah berikan senjata kepada Palestina, senjata yang tidak diduga sebelumnya, dan sampai dapat menghancurkan Tel Aviv dengan Ayyam namanya, beberapa tempat penting milik pemerintahan Israel. Al-Quran sudah menegaskan sejak dahulu, wa qadayna ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'alunna 'uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin
شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Allah telah menegaskan dalam Al-Quran yang turun 14 abad yang lalu, yang tersusunnya tentunya sebelum manusia ada, di Lauhul Mahfuz sudah menegaskan, telah kami tetapkan wahai Bani Israel dalam kitab bahwa kamu wahai Bani Israel akan berbuat kerusakan di muka bumi dan akan berlaku congkak sombong yang sangat luar biasa. Manakala sudah tiba saatnya untuk kami hancurkan kalian, kami akan mengirim pasukan yang memiliki dua sifat, ibadah lana uli ba'sin syadid, ahli ibadah kepada kami dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Untuk kita hanya mungkin dituntut berjuang untuk menjadi ibadah, ahli ibadah kepada Allah. Untuk memiliki kekuatan, tentu untuk sampai ke sana juga sangat susah. Ibadah ini sangat penting untuk membentengi diri kita, keluarga kita dari serangan Yahudi yang bukan cuma sekedar fisik yang mereka lakukan. Kalimat tadi marratain, 2 kali. Kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi 2 kali. Di muka bumi, bukan cuma di Palestina. Jadi apa yang dimaksud dengan 2 kali? Boleh jadi maknanya sangat luas, antara lain kerusakan fisik dan kerusakan non fisik 2 kali. Namun ada kalimat apabila salah satunya sudah terjadi, maka kami akan mengirimkan kepada kaum Bani Israel pasukan yang ahli ibadah dan memiliki kekuatan. Ternyata sekarang sudah ada di sana, yaitu pasukan Izzuddin Al-Qassam, Brigade Izzuddin Al-Qassam, itu memiliki kekuatan dan mereka ahli ibadah. Pada zaman masih ada Syekh Ahmad Yasin, ada 400 orang-orang ya Palestina ditangkap masuk penjara. Ternyata dalam beberapa bulan yang 400 masuk penjara itu dikabarkan sedang diwisuda sebagai hafidz Al-Quran. Di penjara jadi pesantren tahfidz Quran. Itulah ibadah. Dan memang banyak sekali yang di luar jangkauan logika kita dan budaya kita. Di Palestina itu sekian banyak orang yang meninggal, tetapi yang lahirnya juga banyak. Ibu-ibu yang melahirkan 2, 3, 4 itu luar biasa di sana. Mengandung 5 orang, mengandung 4 orang itu luar biasa di sana. Di sekian banyak meninggal, Allah lahirkan banyak lagi, banyak. Dan anak-anak kecil di sana semangat berjihadnya sangat luar biasa. Ketika saya mendapatkan izin Allah berangkat ke Al-Masjidil Aqsa tahun 98 untuk sampai ke daerah Palestina, ke daerah Masjidil Aqsa, daerah kekuasaan umat Islam, kita akan melewati dulu kawasan kekuasaan Yahudi. Masuk ke perbatasan Yahudi, satu persatu kita diinterogasi. Kemudian saya perhatikan karyawan imigrasi itu pakai baju putih, di dalam baju putih ada kaos atau rompi hitam. Saya tanya kepada gaya kita, itu apa sebenarnya? Mereka di balik baju kan putih tapi ada hitam. Itu adalah merupakan rompi anti peluru. Sampai cleaning service saja pakai baju anti peluru. Kita jangankan cleaning service, ketua DKM juga. Cleaning service pakai baju lurus. La haula wala quwwata illa billah. Tampilan wajah-wajah orang Yahudi itu semuanya surawi, enggak ada yang ceria. Sampai saya memperhatikan, mengamati apabila sesama mereka berbincang-bincang senyum enggak kelihatan senyum. Sementara orang-orang Palestina yang lewat sana ada tentara Yahudi, lewat sini ada polisi Yahudi, biasa saja kelihatan takut. Saya memasuki Masjid Khalil
yang orang Barat menyebutkannya Masjid Hebron, orang sana menyebutnya Masjid Khalil, Masjid Ibrahim. Pemeriksaan beberapa kali, periksa pertama ditanya, kedua diperiksa, ketiga periksa lagi, sampai 3 kali pemeriksaan. Pas diperiksa, kemudian masuk pintu Masjid Khalil. Di depan pintu 4 tentara Yahudi lengkap senjata. Kita lewati mereka. Di balik pintu orang tua yang sedang baca Al-Quran dengan suara nyaring, begitu tenang, begitu nikmat. Pasti bacaan Al-Quran yang dialami oleh orang tua itu sehari-harinya kedengaran terus oleh tentara Yahudi. Saya betul-betul kagum, subhanallah. Rasanya saya melewati saja, rasanya orang lain dulu ini gimana nih, dia memang gak gitu. Sementara orang tua biasa berangkat pagi, nongkrong di belakang di masjid, di balik pintu, jadi di luarnya tentara Yahudi, di dalamnya kan si bapak duduk di kursi lagi baca Quran. Saya betul-betul kagum. Pas masuk, dia langsung melihat saya pun langsung baca salam. Kemudian dia menyatakan, dia bertanya, ayo khidmah ya waladi, apa yang perlu saya bantu buat anda wahai anakku? Saya bilang, enggak, saya mau ditunjukkan aja dari sini, sebelah mana tempat sholat, saya tunjukkan ke sebelah sana, belok kanan. Lalu saya katakan kepada dia, ya Maulai, ana ashkur bima tashkur. Saya betul-betul merasakan apa yang anda rasakan saat ini. Dia kelihatan agak berkaca-kaca matanya. Mungkin dia kagum, ini ada orang tua kecil gitu. Tapi bahasanya bisa dipahami lah gitu. Saya bawa jamaah waktu itu 13 orang ke sana. Saya betul-betul merasakan terharu pas masuk Masjid Khalil. Di perjalanan selama masjid itu banyak sekali orang yang, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, dan dulu perang Badar terjadi pada bulan Ramadan. Allah menangan, kita doakan saudara-saudara kita di Palestina mendapatkan nikmat sabar dan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saat ini tentunya Yahudi, kalau sudah Yahudi bisa kalah, tentunya semua orang-orang yang membenci Islam di dunia akan mendapatkan penyiksaan juga kalau memang mereka mendukung Yahudi. Ya, tidak semua muslim mendukung Yahudi, banyak juga yang membenci Yahudi. Tapi Zionis yang sudah ajaran tersebar kemana-mana, jelas adalah tidak pernah mengenai istilah menyusun program ingin merusak umat Islam. Dan tadi disebutkan dalam tulisan di internet bahwa kerugian yang diderita oleh Yahudi saat ini per harinya untuk tentara cadangan yang berjumlah 40.000 itu per harinya adalah 20 jutaan, disebutkan $180 per orang setiap hari. Berapa ya? Kalau dirupiahkan 20 juta per orang setiap hari, kalau kali 40.000, kali 2 hari, kali 3 hari, bangkrut Israel. Akan lumpuh ekonominya mereka. Dulu juga tahun 2012 saya perhatikan di televisi kita, serangan pertama, kedua ditayangkan gambarnya, diberitakan sekian korban. Setelahnya seminggu berita korban terus-terusan bertambah, tapi tayangan motornya itu lagi. Mulai saya bertanya-tanya, nanti dulu nih, kok beritanya berubah tapi tampilannya itu juga. Pas dibuka memang di artikel di internet, oh Israel sudah menyumbangkan kegelisahan. Rencana 3 hari Gaza akan habis, sudah seminggu belum ada tanda-tanda kalah, sampai 2 minggu mereka sudah banyak yang depresi pada Yahudi itu. Maka minggu ketiga
Amerika tolong dong supaya kami bisa berhenti tapi tidak malu. Amerika yang teriak, berhenti kalian perang. Padahal memang Indonesia tidak mampu lagi melanjutkan. Itu sebenarnya. Dan memang berita seperti ini tidak bisa ditayangkan di televisi kita. Sebab akan membangkitkan semangat kaum muslimin. Ya Ramadan, kaum muslimin di seluruh dunia sering mendoakan Palestina. Mungkin yang semakin panas. Daripada serangan, ternyata serangan menyerang pada mereka yang bunuh diri. Hamba-hamba Allah, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Mari kita tanamkan di dalam kalbu kita setiap kali kita membaca ayat dimanapun, surah dimanapun, merasakan betul saat ini sehingga terasa betul kalau ada panggilan kita sekarang dipanggil oleh Allah. Kalau ada larangan kita sekarang dilarang oleh Allah. Kalau ada perintah sekarang kita diminta oleh Allah. Kalau ada kisah-kisah masa lalu sekarang sedang dibawa jalan-jalan oleh Al-Quran untuk melihat masa lalu. Berita dalam Al-Quran pasti benar, sementara berita yang memang bukan dari Al-Quran seperti hanya berita Palestina yang sepihak beritanya itu. Untuk Ramadan ini memang umat Islam Indonesia telah mendapatkan 3 tipe berita. Pertama berita nasional, kedua berita internasional, ketiga berita dari langit. Berita nasional di mana yang diberitakan termasuk kita sendiri. Karena sekarang kita juga termasuk yang terlibat dalam berita nasional. Tapi kita sebagai orang yang di dalam saksi mata sampai saat ini masih bingung yang benar berita ya TV mana kok berita Metro TV? Iya kan? Kita sebagai pelaku sejarah tapi bingung. Dua-duanya mengklaim kami menang. Bagus kan dua-duanya menang, tapi jangan dibagi dua ya Indonesia ya. Apa mungkin dua-duanya menang? Pasti salah satunya kalah. Ya, mungkin sampai tanggal 22 kita baru akan tahu nanti mana berita yang lebih banyak bohongnya gitu ya. Kita belum bisa sekarang untuk mengetahui. Mungkin lebih banyak bohongnya, mungkin tidak lihat bohong, cuma yang diketahui segitu gitu. Laporannya agak lengkap, reportnya agak lengkap, apa begitu? Susah juga kalau dipandang demikian. Jadi berita nasional, berita yang bertentangan, berlawanan dua arah, kita bingung untuk mengetahui mana yang benar. Karena kita sebagai pelaku sejarah, bagaimana kalau peristiwa Pilpres 2014 ini nanti dibukukan dan dibaca oleh anak-anak 20 tahun mendatang, dan bapak-bapak masih hidup? Pak, yang mana yang bagaimana ceritanya mimpi? Nah itulah berita buatan manusia. Kalau yang terjadi sekarang ada dua berita yang berlawanan, kita tidak dapat mengetahui mana yang benar. Nunggu tanggal 22, bagaimana dengan berita yang menghubungkan kepada peristiwa yang terjadi beberapa tahun yang lalu, atau sampai kepada 14 abad yang lalu, yang dihubung-hubungkan dengan perjuangan para sahabat, yang diberitakan dalam buku sejarah. Sahabat terbagi dua dan berperang. Mungkinkah itu terjadi? Sedangkan Al-Quran menyebutkan وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, jahanam bagiannya. Mungkinkah hal itu berat dengan Aisyah? Ini buku sejarah bisa begitu. Mungkinkah Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah meninggal oleh seseorang yang disuruh oleh Ali? Kata buku sejarah begitu. Ada Thalhah bin Ubaidillah, sahabat yang sangat mulia. Abu Bakar berkomentar tentang perahu Uhud, wah nilai perahu semuanya buat Thalhah. Rasul bersabda, siapa yang mau berkenalan dengan orang yang sudah mendapatkan nilai syekh masih berjalan-jalan di muka bumi, temui Thalhah. Thalhah bin Ubaidillah meninggal pada perang Jamal.
Menurut buku sejarah, dia dari pihak Aisyah, dibunuh oleh orang yang diperintah oleh Ali. Rasanya sulit untuk kita paham. Tapi begitulah buku sejarah, berita dari manusia. Sejarah ditulis oleh muslim dan non-muslim. Seperti ada sekarang, berita tentang Pilpres ditulis oleh dua kelompok yang berlawanan. Dan memang kalau disebut bahwa dulu perang Jamal perang sivil terkait dengan masalah politik, nah sekarang ada tafsiran politik seperti ini. Jadi yang ramai itu para penulis, para pembuat berita. Seperti apa sebetulnya Ali bin Abi Thalib dan Aisyah radhiyallahu anhuma? Ternyata buku sejarah menyebutkan ketika Aisyah terancam bahaya dan sampai minta kepada Ali bin Abi Thalib, maka Ali segera mengirimkan pasukan untuk membawa Aisyah keluar. Kalau sekiranya Ali punya pasukan, Aisyah punya pasukan, dan berantemlah pasukan ini, mungkinkah Ali menyelamatkan Aisyah dengan pasukan Ali? Ya semakin berkecamuk untuk perangnya. Bisa dianggap Aisyah ini akan diambil oleh pasukan Ali, mau dibunuh kalian, bisa berperang semakin bahaya, semakin berat. Dan itulah usia mereka tadi. Sama seperti yang tadi tentang berita Palestina. Katanya orang-orang Palestina banyak menderita. Ini Amerika nyuruh Palestina untuk menghentikan serangan. Nah, ini susah dipahami. Nah, alhamdulillah dengan Al-Furqan dari Al-Quran, pemisah antara hak dan batil berlandaskan Al-Quran, kita terbimbing untuk tidak terbawa arus begitu saja. Beriman kepada berita dari Al-Quran, baik yang berkaitan dengan berita atau kisah-kisahnya, beriman. Kalau kepada sejarah, gak apa-apa, gak beriman juga. Insya Allah gak dosa kalau kita tidak beriman kepada sejarah. Pada buku sejarah, kita percayai yang memang tidak bertentangan dengan ajaran Allah, dan kita simpanlah itu, tidak kita pakai kalau buku sejarah yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menerima Al-Quran dengan berbagai macam cara. Beliau menerimanya dan kita dapat memahami dengan alat komunikasi. Disebutkan kan Rasul menerima Al-Quran itu disebut Quran, disebut kitab, disebut dzikir, disebut Furqan. Apa itu Quran? Bacaan yang terdengar. Apa itu kitab? Tulisan yang terlihat. Apa itu dzikir? Terpahami, terhafalkan, teringat. Ini adalah alat untuk komunikasi dengan Allah. Dan Furqan pemisah antara hak dan batil. Mari kita jiwai empat-empatnya dalam bulan Ramadan ini. Kita ingat Al-Quran, itu dzikir namanya. Kita baca dengan benar, Quran namanya. Kita perhatikan tulisannya, kitab namanya. Kita jadikan sebagai pemisah antara hak dan batil, Furqan namanya. Apakah ada perbedaan antara kitab dengan Quran? Dibuktikan sekarang juga akan kita temukan sekian banyak huruf yang dibaca tanpa tulisan, sekian banyak huruf yang ditulis tanpa bacaan. Kalau diulang, kita usah hafalnya. Contohnya apa? Huruf yang dibaca tanpa tulisan, enggak jauh-jauh. Silakan diingat tulisan surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-alamin. Hanya panjang kan? Ada alifnya? Enggak ada. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman panjang, ada alifnya? Enggak ada. Maliki yaumiddin. Ma panjang, ada alifnya? Enggak ada. Berarti itu bacaan tanpa tulisan. Seperti apa tulisan tanpa bacaan? Kita temukan namanya dalam surat Al-Insan ayat 4. Inna a'tadna lil kafirin salasil wa aghlalan wa sa'ira. Salasil adalah dua kali dalam satu kata. La yang pertama dibaca panjang itu tidak ada alifnya. La yang kedua dibaca pendek ada alifnya.
contoh saja. Bahwa di dalam Al-Quran ada huruf yang tertulis tanpa bacaan, ada huruf yang dibaca tanpa tulisan. Terpelihara sejak sahabat yang sampai sekarang. Makanya kalau ada mushaf Al-Quran yang tulisan Al-Quran Maliki pakai alif, Al-Alamin pakai alif, Dzalikal Kitab pakai alif, tidak bapak dan ibu menemukan hal itu, tolong diamankan. Itu bukan mushaf yang asli. Walahum fiha azwaj, wahnya dibaca panjang bukan tanpa alif. Wah, banyak sekali. Itu dalam satu ayat ada 6 kalimat, 6 kata yang tulisannya tidak seperti bacaannya, atau bacaannya tidak persis seperti tulisannya. Kira-kira maknanya apa? Satu saja kita ambil. Kalimat jannat tidak pakai alif. Jannat itu artinya surga-surga yang banyak. Ditulis dengan 3 huruf jim nun ta. Kita yakini bersama seperti yang diungkapkan dalam surat Al-Imran bahwa satu surga luasnya lebih luas dari bumi semuanya, lebih luas dari langit semuanya, disatukan bumi dan langit, itulah luas surganya. Wah, betapa luasnya surga. Jadi kalau umpamanya Bapak Ketua DKM masuk surga Aden, amin, istrinya masuk surga Firdaus, ketemu nggak ya? Satu surga saja udah begitu luas, bagaimana kalau beda surga? Nah, kalau satu surga, satu masuk dari sebelah timur, satu masuk dari sebelah barat, bisa ditemukan. Kalau logika yang berbicara, iya gimana bisa ketemu? Apalagi kalau surganya berbeda, wah lebih susah lagi. Dengan tulisan menyatu, jannah baca panjang tapi jim tak disatukan, ada isyarat di situ yang dapat kita pahami bahwa luasnya surga tidak berarti jauh. Memang luas tapi tidak jauh. Kalau di kita kan dekat juga jauh gitu. Dekat dari sini ke Dago, dan kadang-kadang perjalanan 1 jam yang macet. Di surga nggak akan macet lagi. Bahkan tidak perlu pakai kendaraan. Ibu, istrinya ada di surga Aden, si bapak ada di surga Firdaus. Ingin ketemu, nggak perlu pesan tiket pakai pesawat apa ya, nggak perlu. Pas mau waktu itu juga bisa bertemu. Karena walaupun luas tapi dekat, sesuai dengan tulisan di beberapa isyarat namanya juga. Isyarat tergantung bagaimana memahami. Tadi azwaj itu untuk di sini adalah ya istri-istri. Banyak ya azwaj itu. Untuk di kita termasuk yang memang makhluk langka. Kalau seorang bapak punya istri lebih satu, begitu akrab, dekat, itu termasuk makhluk langka ya. Istri pertama, kedua, ketiganya begitu dekat, wah makhluk langka itu. Nanti di surga akrab sama istri.
azwaj, tidak pakai alif. Kok bisa begitu? Gak ada kecemburuan di akhirat. Wah, kalau begitu maka satu ayat itu kalau memperhatikan tulisannya lebih luas maknanya. Kalau begitu maka tulisan menafsirkan bacaan dan bacaan menafsirkan tulisan. Belum lagi tadi dengan qiraat, satu qiraat menafsirkan qiraat yang lain. Ya, Al-Quran sangat luas sekali, gak akan habis digali, gak akan habis dibahas, walaupun berkulitnya apalagi dalamnya. Mudah-mudahan pada pertemuan lain kita bisa ketemu lagi dan bisa lebih dalam lagi pembahasan Al-Quran ini. Yang paling penting bagi kita bagaimana Ramadan ini betul-betul mengantarkan kita untuk menjadi sahabat Al-Quran yang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan syafaatnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran kemudian yaumul qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran nanti pada hari kiamat Quran akan menemui sahabat-sahabatnya untuk memberikan syafaat. Begitu kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan ijabah malam Ramadan, kita yakin Allah akan mengabulkan permohonan kita. Allahumma salli wa sallim ala habibina syafi'ina maulana Muhammad sallallahu tabaraka wa ta'ala wa sahabati rasulillah ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Tuhan kami, Engkau pilih kami menjadi hamba-Hamba yang iman. Engkau Maha tahu kami sangat lemah memelihara iman ini. Kami sangat lemah membuktikan iman dalam amal. Rabbana, bagaimana lemahnya kami kalau Engkau berikan kekuatan. Kami berharap akan mendapat membawa diri menuju ridha-Mu ya Allah. Betapapun membuat seseorang tanpa pertolongan-Mu tidak dapat berbuat apapun. Gimana ya Tuhan kami, berikan kepada kami bimbingan agar mampu menjaga diri, menjaga keluarga, mengangkat umat ke tanah Engkau ini. Rabbana ya Ilahana, Engkau Maha mengetahui negeri kami baru selesai memilih pemimpin. Engkau Maha tahu di antara calon yang telah dipilih siapa yang lebih dekat kepada Engkau, siapa yang lebih teguh padamu. Ya Allah, siapapun yang Engkau angkat dari calon presiden yang kami pilih, kami mohon yang Engkau angkat itu yang Engkau berikan hidayah taufik. Jangan Engkau biarkan negeri ini dipimpin oleh orang yang tidak tahu agama ya Allah. Jangan Engkau biarkan negeri ini dipimpin oleh orang yang tidak tunduk padamu. Berikan kepada kami pemimpin yang taat padamu, yang dapat mengantarkan umat menuju ridha-Mu ya Allah. Allahumma ya Rabbana ya Karim, saudara-saudara kami di Palestina saat ini banyak yang menderita akibat kejahatan dan kezaliman orang-orang yang membenci agama-Mu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami serahkan seluruh Engkau Maha Kuasa untuk memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kami dan menghancurkan orang-orang yang berbuat zalim pada hamba-hamba yang Engkau cintai dan mencintai Engkau. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma bashirna bi asma'ika wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Allahumma ij'al al-waritha minna. Allahumma ij'al tha'rana 'ala man zalamana. Allahumma ij'al tha'rana 'ala man zalamana. Allahumma ij'al tha'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansurhum 'ala a'da'ihim min al-yahudi wal-nasara wal-mulhidin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin min a'da'ihim min al-yahudi wal-nasara wal-mulhidin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuk wa la yarhamuna. Birahmatika ya arhamar rahimin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mungkin dapat saya berikan didoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.